Selamat malam. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar bisnis tentang proposal business plan untuk Jericho Farm, yaitu usaha peternakan ayam buras atau ayam kampung, yaitu oleh Sangkan Azad Satria, nomor mahasiswa 2102010700061, berisi daftar isi pertama yaitu ringkasan eksekutif, yaitu kedua tentang deskripsi perusahaan yang berisi latar belakang, visi dan misi perusahaan, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah barang dan jasa hasil produksi, meliputi A. proses produksi, B. hasil produksi. Keempat adalah analisa aspek pasar, yaitu gambaran pasar, segmentasi, target pasar, dan analisa SWOT, serta strategi pemasaran. 5. Yaitu analisa aspek teknik produksi. 6. Analisa aspek manajemen. 7. Analisa aspek finansial. Dan 8 adalah kesimpulan. Pertama adalah ringkasan eksekutif. Rencana bisnis ini untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk usaha Jericho Farm sebesar 250 juta. Dalam mendukung himbauan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Usaha yang saya pilih ini bernama Jericho Farm, bergerak dalam peternakan ayam kampung, baik ayam sekampung sebagai potong maupun diambil telurnya, bahkan untuk day old chicken-nya. Selama ini budidaya ayam kampung masih banyak dilakukan dengan cara diumbar di dekat rumah dan kebun. Oleh karena itu, dalam segi jumlah populasi ayam kampung relatif sangat sedikit. Hal itu didukung oleh data Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Secara nasional, jumlah populasi ayam buras atau ayam kampung hanya sebesar 18,41% dibandingkan dengan ayam ras sebesar 299,77 ton. Sedangkan dari sisi populasi adalah 18,6% atau sebanyak 285.300 ekor ayam kampung. Deskripsi perusahaan, latar belakang. Ayam kampung 300 ekor ayam kampung. Deskripsi perusahaan, latar belakang. Ayam kampung atau ayam buras sudah pasti sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, baik dibudidayakan di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Ayam kampung selain dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi, telurnya juga sangat diminati. Selain cita rasa yang tinggi, telur ayam kampung dipercaya oleh masyarakat mempunyai gizi yang lebih tinggi dibanding ayam negeri, dan dagingnya tentu saja lebih enak cita rasanya. Seiring dengan perkembangan peternakan dan budidaya ayam kampung, maka kebutuhan day old chicken akan meningkat. Disinilah Jericho Farm akan memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha penetasan telur dan penjualan DOC yang akan diserap oleh pasar, yaitu peternak dan pembudidaya ayam kampung. Selain produk utama di atas, kami juga memanfaatkan kotoran ayam untuk membuat kompos atau pupuk organik yang sangat berguna bagi peternakan organik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat petani tanaman pangan maupun buah. Visi dan misi. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Meningkatkan gizi masyarakat.
3. Menjaga lingkungan. 4. Menyelamatkan plasma nutrah Indonesia. Misi yaitu berdayakan masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, memenuhi kebutuhan akan daging yang terjangkau harganya, memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja, mengembangkan usaha di bidang peternakan, meningkatkan pendapatan perusahaan. Tujuan pendirian usaha ayam kampung ini adalah 1. Memperoleh pendapatan atau profit yang signifikan, ya, memberikan lapangan pekerjaan, memanfaatkan lahan tidur, memberikan contoh usaha alternatif bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat atas daging yang terjangkau, enak, sehat, dan aman. 6. Memanfaatkan plasma nutrah Indonesia, yaitu berupa ayam kampung super sebagai objek peternakan. Menghidupkan usaha pakan ternak ayam tradisional seperti sayuran dedak dan ikan runcah yang banyak di pasaran. Ke-8 adalah menyelamatkan lingkungan dengan produksi pupuk organik dari bahan kotoran ayam. Sasaran. Adapun sasaran hasil produksi dari peternakan kami adalah 1. Pasar ayam tradisional. 2. Pasar daging ayam. 3. Pasar swalayan. 4. Masyarakat umum. 5. Masyarakat peternak ayam kampung. Dan 6 adalah masyarakat pertanian. Kepemilikan perusahaan adalah perusahaan yang bersifat pribadi, yaitu seperti tertera di sini, ya, direkturnya dan direktur operasional, direktur keuangan, direktur HRD, direktur pemasaran, dan direktur hubungan sosial. Ketiga adalah barang dan jasa produksi. Proses produksi ayam hidup siap konsumsi adalah dari DOC kita besarkan selama 3 bulan dan memiliki berat tubuh sekitar 0,8 kg. Kita pilih dan siap untuk memenuhi pasar ayam hidup. Kedua, karkas ayam. Karkas ayam dijual konsumsi hidup, kita potong, lalu kita jadikan karkas dan kita salurkan ke supermarket atau ke pasar. 3. Jeroan ayam. Ketika ayam dibersihkan akan meninggalkan jeroan, dan ini laku juga dijual di dalam pasar tradisional. 4. Proses produksi telur ayam. Telur ayam tidak kita gunakan untuk produksi DOC, kita jual ke pasar. Penjualan telur ayam kampung tidak berlaku kilo, tetapi per butir. 5. Pupuk organik. Hasil dari kotoran ayam kadang kita kumpulkan akan menjadi pupuk organik yang berguna bagi pertanian. Produk barang Jericho Farm adalah 1. Ayam hidup siap konsumsi. Karkas ayam, baik karkas yang sudah dikemas atau belum, jeroan ayam, telur ayam bersih sehat siap konsumsi, dan day-old chicken. Keenam adalah pupuk kandang organik berupa kompos. Analisa aspek pasar. Gambaran pasar. 1. Pasar tradisional. 2. Pasar swalayan. 3. Para peternak ayam kampung. 4. Petani tanam pangan dan non-pangan. 5 adalah sosial media. B. Sasaran pasar. Sasaran pasar geografi. Target pasar utama adalah konsumen yang ada sekitar Yogyakarta dan Magelang, karena letak kami di perbatasan antara Jogja dan Magelang, yaitu di Kecamatan Muntilan. Demografi, masyarakat konsumen pencinta cita rasa ayam kampung, restoran ayam goreng kampung, masyarakat pencinta telur ayam kampung, peternak ayam kampung, petani tanah ataupun non-pangan. C. Analisa SWOT. Kekuatan, strength. Sebagai usaha peternakan ayam bukan ras atau kampung,
memiliki potensi keunggulan, yaitu ayam kampung mempunyai cita rasa yang khas dan dicintai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kelemahan atau weakness, usaha peternakan ayam ini mempunyai kelemahan, yaitu kematian ayam secara massal akibat penyakit. Walaupun ayam kampung telah tahan terhadap serangan berbagai macam penyakit, hal itu dapat kita cegah dengan memberikan vaksinasi dan manajemen pengelolaan kandang yang sehat. D. Strategi pemasaran. Analisa permintaan. Melihat kebutuhan daging ayam kampung yang meningkat di kalangan masyarakat, diperkirakan produk usaha peternakan ayam kami akan mudah diserap oleh pasar. Dua, analisa pesaing. Usaha peternakan kami yang kita lakukan ini adalah peternakan ayam kampung yang intensif, berbeda dengan pembelian ayam kampung yang tradisional. Kelebihan usaha kami adalah ayam kampung unggul cepat besar serta pengolahan daging lebih higienis. Menjadi keunggulan kami berbeda dengan para pesaing. Penyerapan pasar untuk ayam kampung yang tinggi, walaupun ada pesaing, optimis usaha kita akan terserap oleh pasar dengan baik. Aspek teknik produksi, sumber daya manusia. Pegawai kita terdiri dari 8 orang yang terjun langsung dalam mengurus pakan ayam dan ternak ayam dan menjaga kandang. Masing-masing kita bagi menjadi 3 waktu giliran jaga dengan waktu lama 8 jam. Untuk pagi dan siang 2 orang, dan malam 3 orang. Untuk satpam ada 3 orang, giliran jaga masing-masing 8 jam. Untuk pegawai pengolahan DOC ada 2 yang bertugas untuk mengawasi proses produksi DOC. Untuk pegawai pengolahan limbah menjadi pupuk ada 3 orang. Untuk pegawai toko ada 2 orang. Untuk pegawai administrasi keuangan 2 orang. Kemudian pegawai adalah operasional kecuali bagian administrasi dan toko oleh manajer keuangan. Produksi dan perhitungan finansial. A. Pembesaran ayam. Analisa produksi di sini ya. Kita baca ada yang di bawah. Jadi 3 bulan pertama kita akan memperoleh dana, yaitu 24.065.000 ditambah 24 juta adalah 48.065.000. Secara jelasnya bisa dibaca di situ, ya. Ya. Nah, kita baca di sini kelihatan, yaitu 2 adalah hasil penjualan ayam. Prediksi keberhasilan pembesaran adalah 95%. Ya. 3 bulan pertama masing-masing untung adalah Rp42.935.000 untuk bulan 3 bulan pertama. Bulan berikutnya kita akan untung sama ya, dengan seterusnya. Dengan modal awal 200 juta akan kita kembali setelah panen 5 kali. Estimasi 5 bulan kita akan mencapai ROI dan mengembalikan dana investor, tapi belum dihitung bunga. Pembibitan ayam atau DOC, yaitu di sini analisanya adalah harga ayam babon, yaitu 200 ekor seharga 150.000 adalah 30 juta. Dana 8 ekor ayam adalah 400.000, memerlukan dana 3.200.000. Harga mesin penetas kapasitas 3.000 adalah 9 juta. Jadi proses produksi akan menghasilkan di situ ya, dengan ditetaskannya 3.000 ekor ayam DOC akan menghasilkan laba sekitar Rp6.676.400. Penjualan DOC hasil penetasan selama 21 hari estimasi 90%, sedangkan harga DOC
adalah 8.000, maka akan menghasilkan profit kotor sebanyak Rp22.800.000. Keuntungan sekali panen selama 21 hari adalah Rp16.132.600.000. Produksi pupuk kandang. Produksi pupuk kandang, estimasi harga per 15 kg pupuk organik adalah 20.000. Tersedia 450 kilogram dikali 20.000, jadi 9 juta. Jadi keuntungannya adalah 9 juta dikurangi modal 3.284. Jadi keuntungan kita adalah 6.726.000. Pengembangan usaha. Usaha kami akan kita kembangkan menjadi beberapa cabang usaha, tetapi masih berkaitan dengan produk ayam, khususnya ayam kampung. Pengembangan usaha lain adalah produksi telur ayam kampung untuk konsumsi, produksi indukan ayam, mempunyai toko produk ayam baik daging maupun telur, dan restoran ayam goreng kampung. Resiko usaha. Resiko usaha terdiri resiko bisnis. Resiko bisnis yang akan kita hadapi adalah kompetitor peternakan ayam yang lain itu. Untuk mengatasinya, kita berusaha untuk menjalin kerjasama dengan restoran-restoran ayam goreng kampung dengan harga yang lebih kompetitif dibanding kompetitor lainnya, dan kita memberikan servis yang lebih baik berupa delivery order maupun penyembelihan ayam dan pembersihan ayam sehingga para pelanggan tinggal menerima bersih. Resiko operasional. Resiko kematian ayam. Kematian ayam adalah risiko paling berat bagi baik kematian ayam DOC maupun ayam indukan. Untuk mengatasinya, kita memberikan vaksinasi lengkap kepada ayam dan menjaga manajemen kandang supaya tetap bersih. Dan kotoran kita aplikasikan maggot untuk mencerna kotoran sehingga tidak menimbulkan bau yang akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi ayam maupun kesehatan lingkungan. Berikutnya ada risiko kekurangan pasokan ayam atau risiko kekurangan pasokan pakan. Pasokan pakan yang 100% merupakan produk pakan buatan pabrik mempunyai risiko, yaitu kekurangan pasokan karena permintaan besar dari peternak tetapi ketersediaan pakan berkurang. Untuk mengatasinya, kita membudidayakan maggot untuk tambahan pakan ayam sekaligus sebagai manajemen kebersihan kandang dan proses pembuatan pupuk organik. Risiko keuangan. Ketersediaan akan modal sangat dibutuhkan pada awal operasi, yaitu peternak, yaitu untuk membuat kandang dan sarana prasarana untuk membeli DOC, membeli ayam, membeli pakan, dan menggaji karyawan. Risiko pemasaran. Dalam pemasaran kita mempunyai risiko tidak laku produksi di lapangan. Hal ini sebelum memulai usaha kita sudah melakukan riset pasar dan menganalisis kebutuhan masyarakat akan produk kita, dalam hal ini ayam kampung dan turunannya. Untuk mengatasinya masalah pemasaran, kita juga mempunyai strategi pemasaran sendiri dengan membuka toko sendiri, menjalin kerjasama dengan restoran ayam goreng, menjalin kerjasama dengan pasar swalayan maupun pedagang ayam kampung di pasar tradisional. Untuk DOC, selain produksi kita pakai sendiri untuk project management. Modal awal yang kita perlukan untuk mulai produksi usaha ayam kampung adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya. Tabel berikut gitu. Kemudian adalah tabel untuk tabel 2 adalah modal bergerak. Ya, di sini kita bisa lihat. 7. Analisa aspek finansial dan keuangan. Pada 3 bulan pertama, seperti perhitungan di atas, pendapatan bersih 3 bulan pertama pembesaran ayam 75 hari sebesar 42.935.000.
Pendapatan bersih 2 bulan pertama pembibitan ayam adalah 16.132.000 setiap panen 21 hari. Pendapatan bersih dari pupuk organik adalah 6.726 setiap 2 bulan. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi biaya tambahan seperti pakan ayam, gaji karyawan, penyusutan kandang, dan mesin tetas. Penutupan atau kesimpulan. Demikianlah proposal yang kami ajukan. Semoga dengan pemaparan tersebut studi kiranya investor untuk dapat bekerja sama dengan kami sehingga tujuan usaha peternakan ayam kampung ini menghasilkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Demikian pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.